Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa meneruskan pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan dengan wasilah kitab Ihya Ulumuddin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, baik jamaah yang ada di sini di Pondok Pesantren Markas Syariah, para santri ataupun para pendengar dari dimanapun Anda berada. Barakallahu fikum wa barikallahumma lana fi syahri Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-imsak an bisanad al-muttasil ila al-imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid darain amin. Al-imsak an yusari syai'in ilal jawf amdan ma dzikri shaum. Nah, kita kemarin telah membahas apa saja yang membatalkan puasa, yaitu masuknya sesuatu yang berupa ain yang terlihat ke sesuatu yang dinamakan jawf, rongga terbuka, mimman fadhil maftuh. Imam Al-Ghazali di sini menjelaskan bahwasanya yang membatalkan itu manakala terjadi secara ma'adzikri shaum. Dia dalam keadaan ingat kalau dia sedang berpuasa. Beda halnya orang yang tidak ingat kalau dia sedang berpuasa. Contohnya, di sini beliau katakan fa amma dzikru shaum fa aradna bihi al-ihtiraz 'anil nasi fa innahu la yufthir. Contohnya, orang yang makan di siang hari bulan Ramadan, tapi dia dalam keadaan lupa kalau dia sedang puasa. Bukan lupa makannya, nggak mungkin orang lagi makan dia lupa makan, itu nggak mungkin, makanan di tangan dia. Lupa kalau dia sedang berpuasa. Nah, bagaimana hukumnya orang yang lupa sedang berpuasa kemudian makan? Nah, maka hukumnya dia tidak batal. Tidak batal. Beda halnya menurut pendapat Imam Malik. Menurut pendapat Imam Malik, maka yafsud wa yajib alaihi al-qadha. Batal dan wajib mengqadha. Tapi menurut jumhur ulama, termasuk madhab Imam Syafi'i, hukumnya tidak batal puasanya sehingga dia tidak perlu mengqadha puasa tersebut. Bahkan di hadis Nabi SAW mengatakan, man nasiya wa huwa sha'im fa akal aw syarib falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa sagah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dalam keadaan berpuasa kemudian dia lupa, akhirnya dia makan, dia minum, maka kata Nabi, falyutimma shaumahu, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Inna ma at'amahu Allah wa sagah. Yang begini ini dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngasih dia makan, Allah yang ngasih dia minum, padahal dia dalam keadaan berpuasa, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi baik sedikit atau banyak. Kalau sedikit sepakat ulama Syafi'iyah, tapi kalau banyak, makannya banyak, ada khilaf. Tapi yang mu'tamad, pendapat yang kuat dalam madhab Imam Syafi'i, tetap selama dia lupa maka puasa tidak batal. Misalkan bangun tidur di siang hari bulan Ramadan, kebetulan ada nasi kebuli satu nampan lengkap dengan daging dan acarnya, disiapin buat buka puasa, ditutup pakai aluminium foil. Akhirnya karena dia lihat udah nafsu, lupa kalau sedang puasa, makan habis satu nampan, habis itu minum Coca-Cola satu botol. Banyak sekali makannya. Setelah selesai semua udah beres, udah cuci tangan, cium udah beres, sudah kenyang, baru ingat, ya Allah, saya sedang berpuasa. Maka puasanya nggak batal selama dia dalam keadaan lupa, nggak ingat kalau dia sedang berpuasa, puasanya itu tidak batal. Tadi makan minumannya itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ingatnya di pertengahan, ya jangan diteruskan. Kalau diteruskan batal. Misalkan di siang hari bulan Ramadan, pulang kerja sampai rumah panas-panas, buka kulkas, ada sirup, dia lihat bikin sirup rasa melon,
pakai air es, enak, dingin-dingin sampai keringetan itu gelasnya, diminum. Begitu minum setengah, inget, ya Allah, ada lagi puasa. Aduh, tanggung tinggal dikit, lanjutin lagi. Nggak, itu batal, nggak bisa, nggak boleh. Makan minum yang nggak lupa itu, yang lupa itu kalau dia lagi puasa, ketika inget ya harus berhenti langsung. Bahkan ulama mengatakan kalau ketika dia ingat di mulutnya ada makanan, dia lepein makanan yang ada di mulutnya. Nggak boleh dilanjutkan. Kalau dilanjutkan ya hukumnya batal. Walaupun sedikit dia lanjutkan, hukumnya batal. Jadi yang betul-betul dalam keadaan lupa, nah, nggak batal. Bahkan di apa namanya, dalam riwayat hadis lain, Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat mengatakan, idza akala shaim nasiyan fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaih. Kalau orang lagi puasa makan dalam keadaan lupa, fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaih, maka itu adalah rezeki yang memang Allah peruntukkan buat dia, bonus dari Allah Subhanahu wa taala, la qadha alaih, maka dia nggak harus mengqadha, udah sah puasanya. Nah, itu yang pertama. Jadi makan yang membatalkan puasa itu ketika diingat kalau dia sedang puasa, sengaja ingat lagi puasa, tapi sengaja tetap ke warteg diam-diam siang-siang, batal puasanya jelas. Tapi kalau dia ketika makan lupa kalau dia sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal, baik makannya sedikit atau makannya banyak. Nah, kemudian di sini Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan, fa innahu la yuftir. Amma man akala 'amidan fi tarafay an-nahar thumma dhahara lahu annahu akala naharan bitahqiq fa 'alaihi al-qadha. Di sini beliau menjelaskan satu masalah yang disebutkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Barang siapa yang makan fi tarafay an-nahar, di dua penghujung siang. Siang di sini kalau dalam konteks puasa yang dimaksud siang ini bukan dari terbitnya matahari, tapi siang di sini, nahar di sini mulai dari terbitnya fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh sampai sebelum terbenamnya matahari. Begitu terbenam matahari itu dinamakan sudah lail. Thumma atimmu kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Nah, jelas itu kata Rasulullah SAW, makan minumlah kalian sampai yatabayyana al khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Itu maksudnya adalah tulu'ul fajr shadiq, kata banyak ulama ahli tafsir. Masuknya adalah tulu'ul fajr shadiq, yaitu terbitnya fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh. Begitu masuk waktu subuh, itu dalam konteks puasa sudah disebut nahar. Nah, sampai detik-detik sebelum masuknya maghrib. Begitu masuknya maghrib, yaitu terbenamnya matahari, itu sudah disebut nahar lagi. Nah, barang siapa, kata Imam Ghazali, yang makan fi tarafain nahar, di dua penghujung nahar, yaitu baik di awal masuknya waktu subuh atau di detik-detik masuknya waktu maghrib. Nah, karena mungkin dia kira belum masuk subuh, atau yang sore itu dikira sudah masuk maghrib. Nah, karena ada indikasi-indikasi itu dikira sudah masuk maghrib. Yang tadi pagi dikira belum masuk subuh, mungkin karena muadzinnya telat atau bagaimana, atau karena nggak kedengaran adzan jadi dia nggak bisa mengira-ngirakan, dikira belum masuk subuh. Jadi man akala amidan, barang siapa yang makan secara sengaja fi tarafain nahar, di tarafain nahar, summa dhahara lahu annahu akala naharan bitahqiq. Nah, kemudian ternyata terbukti setelah itu bahwasanya dia makan itu sudah masuk nahar, artinya sudah masuk waktu subuh atau belum masuk maghrib. Misalkan contoh, ini kadang-kadang terjadi di sore hari, karena udah saking laparnya, sebagian udah naruh makanan di depan mukanya, diam aja di ruangan depan, TV nyala kencang. Maghrib taruhlah jam 5.50 menit misalkan, jam 17.50 menit maghrib. Tahu-tahu jam 17.40 dia dalam kamar, di depan mukanya udah ada kurma sama air sama es. Jam 15.40 didengar suara dari TV, tek 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 tek, deng deng deng, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking semangat, azan. Akhirnya dimakan kurma, minum es. Tahu-tahu begitu dilanjutkan, begitu dia udah makan, udah nelan ya,
Tahu-tahu bukan azan, nggak taunya iklan. Iklan cuman pakai suara azan, iklan sirup, nggak taunya berbukalah dengan yang manis. Masya Allah, udah makan, udah minum. Dipikir udah azan, nggak sengaja dipikir udah azan. Padahal belum azan, ternyata itu iklan sirup, dia salah dengar. Maka bagaimana? Puasanya batal, wajib untuk mengqadha. Wajib untuk mengqadha. Karena dia thumma dhahara lahu annahu akala naharan litahqiq fa alaihi al-qadha. Karena udah jelas ternyata dia makannya sebelum terbenamnya matahari, sehingga udah jelas dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa walaupun dia salah sangka, tetap batal dan wajib mengqadha. Atau tadi ternyata masjid di samping rumahnya azannya telat, subuhnya dipikir belum masuk subuh. Tahu-tahu masjid samping rumahnya ternyata azan subuhnya telat. Padahal subuh udah masuk 10 menit sebelumnya. 5 menit sebelum azan dia masih makan. Padahal subuhnya azannya itu telat 10 menit. Maka bagaimana? Walaupun dia tadinya sangka belum masuk subuh, ternyata terbukti dimakan ketika dalam keadaan udah masuk subuh, maka batal puasanya. Wajib untuk mengqadha dia. Dan dia wajib untuk imsak sepanjang hari itu, tetap nggak boleh makan minum. Tapi di sisi lain dia juga wajib untuk mengqadha karena hari itu dia nggak dianggap berpuasa. Nah, makanya di Indonesia ini ada budaya imsak. Imsak ini sebenarnya bukan batas akhir untuk makan minum. Batas akhir makan minum itu masuknya waktu fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh. Itu batas akhir makan minum. Nah, tapi kan imsak itu sebenarnya memberi peringatan untuk kita tidak makan minum. Itu imsak. Tapi kan bahasanya bahasa Arab imsak udah menahan diri, berarti seakan-akan udah nggak boleh makan minum. Nggak begitu. Kalau dalam bahasa itu kan bisa saja pakai istilah majaz bi'tibari ma yakun. Ada bahasa orang Arab tuh mengatakan inni arani asiru khamra. Nah, aku melihat aku memeras khamr, padahal yang diperas bukan khamr. Yang diperas adalah anggur. Tapi kenapa disebutnya khamar? Bi'tibari ma yakun, karena anggur nanti akan jadi khamar. Kenapa disebut imsak? Padahal belum waktunya imsak, karena persiapan untuk masuk waktu imsak yang sebenarnya, yaitu masuknya waktu subuh. Nah, cuman kan kalau ada imsak sebelum itu orang jadi ada lampu kuning, yang makan udah bisa ngerem-ngerem, udah bisa kumur-kumur, bisa sikat gigi. Itu tujuannya imsak. Lampu kuning itu masih boleh jalan, tapi udah mesti waspada. Karena yang di sana udah mau hijau, bisa tabrakan kalau dilanjutkan. Nah, kalau udah azan subuh lampu merah. Kira-kira nggak perlu diributkan masalah imsak itu, nggak perlu diributkan. Adapun pendapat-pendapat yang mengatakan selama masih azan maka masih boleh makan, kecuali waktu azannya udah habis, baru udah nggak boleh makan. Ini pendapat yang saya kira syadz. Dan dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwasanya nggak ada pandangan seperti itu. Masuknya waktu subuh, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Masuknya waktu fajar shadiq, maka tanda seseorang udah harus imsak. Adzan itu hanya tanda. Kalau adzannya telat 10 menit bagaimana? Masih boleh makan dia. Itu kan jadi nggak madbut. Seperti itu tuh jadi tidak madbut, jadi tidak ada patokan yang jelas. Kalau adzannya telat 15 menit bagaimana? Nah, itu pendapat tidak benar dan bertentangan dengan pendapat para ulama khalafan wa salafan, baik ulama khalaf ataupun ulama salaf. Jadi tidak benar. Dengan masuknya waktu subuh itu ada lampu merah. Baik azan baru mulai, pokoknya masuknya waktu subuh itu lampu merah. Kalau imsak itu lampu kuning buat jaga-jaga. Kan kalau nggak ada lampu kuningnya repot juga, nanti makan lagi asik nggak sadar, tahu-tahu azan, wah makanan masih ada di mulutnya, repot juga. Imsak itu sebenarnya ijtihadnya para ulama untuk memberikan lampu kuning supaya orang tidak kerepotan sendiri. Nah, itu yang perlu difahami. Fa'alihil qadha wa in baqi ala hukmi dhanni wa ijtihadi fala qadha alaih. Kalau tadi dia dengan prasangka ternyata benar bahwasanya dia prasangka nih misalkan di tengah hutan dia nggak dengar azan, tapi dia prasangka ini udah masuk waktu maghrib ini. Tadi kan kalau terbukti ternyata salah maka batal puasanya, tapi kalau ternyata sesuai dengan prasangka dia, terbukti sesuai dengan benar-benar masuk maghrib, ya sah berarti.
dia buka dengan dasar dhonnya dia dan ijtihadnya dia dan ternyata terbukti benar-benar sudah masuk maghrib, maka hukumnya sah. Begitu juga subuh di tengah hutan, nggak dengar azan, nggak dengar apa di atas gunung. Dia dengan dhon, dengan ijtihad, oh ini udah masuk subuh ini. Oh ini belum masuk subuh, ini dia masih makan. Nah, sekarang baru masuk subuh. Ternyata terbukti benar seperti apa yang dia ijtihadkan. Nah, setelah itu maka puasanya tetap sah. Nah, beda halnya kalau nggak terbukti. Artinya setelah itu ya nggak ada kejelasan. Kalau tadi kan kalau terbukti ternyata salah, ternyata udah masuk subuh atau belum masuk maghrib, maka jelas itu batal. Nah, ketika dalam keadaan terbukti ternyata benar, artinya terbukti belum masuk subuh ketika dia makan, atau terbukti sudah masuk maghrib berdasarkan ijtihadnya ternyata terbukti, maka itu sah puasanya. Nah, ada keadaan yang ketiga ternyata tidak terbukti apa-apa. Dalam arti dia makan minum dengan dhon dan ijtihad dia. Karena tidak mendengar azan misalkan, nggak tahu waktu masuk jam berapa, nggak ada jam tangan, nggak ada dan lain sebagainya, di tengah hutan, di atas gunung. Akhirnya dia dengan ijtihad. Tapi habis itu nggak terbukti, maksudnya tidak ketahuan hakikat daripada ijtihad dia, apakah tadi sudah dia benar-benar belum masuk subuh ketika makan. Apakah ketika makan di maghrib itu dia benar-benar sudah masuk waktu maghrib. Dia kan cuma dengan ijtihad. Nah, kalau ternyata tidak terbukti pada akhirnya dalam kasus yang perkiraan belum masuk subuh, itu disahkan puasanya oleh ulama karena li'annal asal baqaul lail. Karena pada asalnya memang sebelumnya dia belum puasa sampai masuk waktu subuh. Jadi al-asal baqaul lail, masih malam sebetulnya. Al-asal pada hakikatnya yang lagi dia kira-kirakan itu apakah sudah masuk subuh atau belum. Sehingga kembali kepada hukum asalnya. Beda halnya dengan yang sore. Kalau ternyata pada akhirnya nggak terbukti apakah sudah masuk maghrib atau belum, yang sore hari itu, maka ulama mengatakan hukumnya puasanya tidak sah. Nah, di sini dijelaskan di dalam Minhajut Talibin. Nah, walau akala bi ijtihadin awwalan wa akhiran wa bana al-ghalat batala shaumuhu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Au bila dhannin wa lam yabin al-hal sahha in waqa'a fi awwalihi wa batala fi akhirih. Nah, kalau tidak terbukti ternyata dimakan dengan ijtihad. Nah, kemudian tidak ketahuan kejelasannya habis itu. Tadi ijtihadnya betul atau tidak. Nah, kalau dalam kasus yang awalun nahar, artinya dalam kasus memperkirakan masuknya waktu subuh, itu sah puasanya. Tapi dalam kasus yang dia ijtihad apakah sudah masuk maghrib atau belum, ternyata tidak terbukti pada akhirnya, nah, maka di situ batal shaumuhu, batal puasanya. Nah, makanya kalau maghrib kita disunahkan sahur itu takjil, diundur. Artinya sampai seakhir mungkin. Kalau maghrib buka puasa disunahkan ta'jil secepat mungkin. Tapi itu yang bagaimana? Selama kita masih yakin kalau subuh belum masuk waktu subuh dan maghrib sudah betul-betul masuk waktu maghrib. Selama yakin. Nah, jadi jangan sampai diundurnya sampai kebablasan. Itu nggak benar juga. Diundurnya sampai belum masuk waktu maghrib. Batal itu puasanya nanti. Waliyadzubillah. Naam. Wa in baqiya ala hukmi dhanni wa ijtihadi fala qada alayhi wa la yanbaghi an yakul fi dharafi an-nahar illa bi nadharin wa ijtihad. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan di sisa hari-hari daripada Ramadan ini kita selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan Ramadan ini sebagai momentum mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.